Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salma Sausan, NPM saya 252201084. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mbak. Perkenalkan ya, Bu. Nama saya Anissa Salma, mahasiswa keperawatan dari Unjaya. Hari ini saya mau sedikit berbagi informasi tentang hal yang sederhana, tapi penting banget untuk kesehatan kita, yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu ya, Bu. Biasanya Ibu cuci tangan itu kapan saja ya? Sebelum makan. Terus biasanya pakai sabun atau cuma air saja? Cuma dengan air aja, Mbak. Oh iya, Ibu, kebanyakan memang seperti itu ya. Kadang kita merasa tangan sudah bersih padahal sebenarnya masih ada kuman. Oh iya, Bu, ini ada poster tentang langkah-langkah mencuci tangan. Bisa lihat, Ibu. Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Jadi gini ya, Ibu, mencuci tangan itu bukan sekedar membasahi tangan. Mencuci tangan adalah proses membersihkan tangan menggunakan air bersih dan sabun untuk menghilangkan kotoran, kuman, dan bakteri yang menempel di tangan. Kadang kita merasa tangan kita bersih karena tidak terlihat kotor, padahal sebenarnya banyak kuman yang tidak terlihat oleh mata. Misalnya nih ya, Bu, setelah kita pegang uang, pegang gagang pintu, atau setelah pegang handphone, itu semua bisa jadi sarang kuman. Kalau kita langsung makan tanpa mencuci tangan, kuman itu bisa masuk ke dalam tubuh. Makanya penting banget untuk cuci tangan memakai sabun, karena sabun itu bisa membantu mengangkat kuman dari tangan kita. Nah, Bu, kalau kita biasakan mencuci tangan dengan benar, manfaatnya banyak sekali, Bu. Yang pertama nih, kita bisa mencegah penularan penyakit seperti diare, flu, batuk, bahkan infeksi lainnya. Misalnya, anak-anak sering sakit perut ya, Bu. Itu bisa jadi karena tangan yang kurang bersih. Terus yang kedua, menjaga kebersihan diri. Kalau tangan kita bersih, otomatis makanan yang kita pegang juga higienis. Terus untuk yang ketiga, menghilangkan kuman dan bakteri yang tidak terlihat. Kadang kita itu tidak sadar ya, Bu, tapi tangan kita itu tempat paling banyak kumannya. Dan untuk yang terakhir, mencegah infeksi, apalagi kalau kita habis dari luar rumah atau memegang benda umum. Jadi sebenarnya kebiasaan kecil ini punya dampak besar untuk kesehatan kita dan juga kesehatan keluarga ya, Bu. Ya, Mbak. Nah, Bu, sekarang kita bahas kapan saja waktu yang tepat untuk mencuci tangan nih. Waktu yang tepat untuk mencuci tangan yaitu sebelum makan, karena tangan kita akan langsung menyentuh makanan. Terus setelah itu dari kamar mandi. Ini wajib ya, Bu, karena di kamar mandi itu terdapat banyak kuman. Setelah batuk atau bersin, supaya kuman itu tidak menyebar ya, Bu. Lalu setelah menyentuh benda kotor, misalnya habis memegang uang atau sapu ya, Bu. Lalu setelah
kontak dengan hewan, karena hewan itu bisa membawa banyak kuman ya Bu. Lalu sebelum menyiapkan makanan, biar makanan itu tetap bersih ya. Dan setelah membersihkan rumah, kadang hal-hal ini dianggap sepele, tapi kalau dibiasakan sangat membantu menjaga kesehatan. Nah Bu, menurut Ibu dari semua itu mana yang sering Ibu lakukan? Sebelum makan dan setelah melakukan bersih-bersih rumah. Baik Ibu. Nah sekarang di sini saya akan menjelaskan dan sekalian mencontohkan ya Bu, bagaimana mencuci tangan dengan benar. Mbak. Boleh Ibu perhatikan, nanti Ibu bisa mencobanya ya Bu. Ya Mbak, silakan Mbak. Baik, untuk langkah yang pertama ya Bu, kita basahi dulu tangan kita dengan air bersih yang mengalir, lalu gunakan sabun secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak. Yang penting cukup untuk seluruh tangan ya Bu. Lalu gosok telapak tangan memutar sebanyak 4 kali. Dan setelahnya langkah kedua, gosok punggung tangan secara bergantian sebanyak 4 kali juga. Untuk langkah ketiga, kita gosok sela-sela jari kita sebanyak 4 kali juga. Setelah itu langkah keempat, kita kunci tangan kita, lalu kita gosok punggung jari dari ujung sampai ke ujung sebanyak 4 kali juga. Lalu langkah kelima, kita bersihkan jempol dari luar ke dalam secara bergantian sebanyak 4 kali juga. Lalu kita bersihkan kuku kita dengan cara memutar di telapak tangan sebanyak 4 kali juga ya Bu. Lalu kita bersihkan dengan cara membilas dengan air bersih yang mengalir ya Bu. Ya Mbak. Semua itu dilakukan sekitar 20 detik ya Bu, supaya kuman-kuman hilang dan tangan benar-benar bersih. Kalau Ibu mau, boleh dicoba sekarang Bu, biar lebih ingat. Ya Mbak, baik Mbak. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Silahkan Bu kalau ada yang masih kurang dari penjelasan saya tadi. Tidak Mbak, sudah jelas Mbak. Baik. Sekarang saya mau tanya sedikit ya Bu, biar kita lebih sama-sama paham dan sama-sama ingat. Menurut Ibu, manfaat mencuci tangan itu apa saja ya? Mencegah penularan penyakit, menjaga kebersihan diri. Baik. Terus kapan saja kita harus melakukan cuci tangan? Sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah kontak langsung dengan hewan, setelah melakukan bersih-bersih. Ya Bu, betul sekali. Baik Ibu, jadi dari penyuluhan yang sudah kita bahas tadi, bisa kita simpulkan bahwa mencuci tangan merupakan hal sederhana, tetapi sangat penting untuk menjaga kesehatan ya Bu. Mencuci tangan harus dilakukan menggunakan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun, dan dilakukan pada waktu yang tepat serta mengikuti langkah-langkah yang benar supaya hasilnya bisa maksimal ya Bu. Ya Mbak. Harapan saya setelah ini Ibu bisa mulai membiasakan mencuci tangan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari ya Ibu.
baik sebelum makan, setelah beraktivitas, maupun setelah dari kamar mandi. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa diterapkan di lingkungan keluarga. Misalnya, diajarkan kepada anak-anak atau anggota keluarga lainnya, supaya semua bisa lebih menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena nih ya Bu, pada dasarnya pencegahan penyakit itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil seperti mencuci tangan ini. Saya juga berharap informasi yang telah saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Ibu. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak atas waktu, perhatian, dan kesediaan Ibu untuk mendengarkan penyuluhan dari awal sampai selesai. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyuluhan tentang mencuci tangan dengan air bersih dan sabun dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.